Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun kalian berada, teriring doa agar kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Karena kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, tak akan mampu berbuat apapun, tidak akan mampu melaksanakan segala apapun rencana yang telah kita susun sedemikian rupa tanpa adanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kesadaran demikian, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah ini tidak akan pernah merasa sombong, tidak akan pernah merasa angkuh atas sedikit keberhasilan yang kita peroleh. Pun demikian, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ujian hidup, kegagalan, kesusahan, maka kita tidak akan pernah bersedih, karena kita yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, atas diri kita, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Sikap hidup kita sebagai seorang muslim ialah kita berusaha untuk senantiasa berhusnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan keinginan kita pada saat ini, karena bisa jadi ketika keinginan tersebut kita peroleh, malah kemudaratan akan kita dapatkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi saya mengajak kepada kita, mari kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sampai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, sampai dengan mata ini terpejam untuk selama-lamanya, sampai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah di dalam kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa istiqomah di dalam menjalankan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tentu berbicara masalah istiqomah bukanlah hal yang mudah, karena pasti kita akan menghadapi yang namanya kendala, tantangan di dalam kita melaksanakannya. Namun demikian tidak berarti kita harus menyerah, saudara-saudaraku. Kita harus senantiasa berusaha, kita harus senantiasa optimis, karena kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan berupa akal dan pikiran dan juga hati nurani. Sehingga dengan bekal tersebut kita diharapkan mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang pantas dan tidak pantas untuk kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Tinggal kita sebagai manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kelengkapan akal, pikiran dan hati nurani tadi untuk memilih jalan mana yang akan kita pilih,
tergantung dari kita sebagai manusia. Ketika kita memilih jalan yang baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita untuk kita menapaki jalan tersebut sampai dengan kita sampai pada tujuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kehidupan di akhirat kelak, kehidupan yang penuh dengan keselamatan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita memilih jalan fujur, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersiap-siaplah untuk kita memetik, memanen hasil yang pahit di akhirat kelak. Bisa jadi di dunia ini Allah belum menampakkan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, senantiasa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yakin dan percayalah saudara-saudaraku, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, bahwasannya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nyata. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya mengajak kepada kita semua, termasuk kepada diri saya pribadi, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, manakala kita keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat-cepatlah kita kembali, cepat-cepatlah kita bertobat. Manusia yang baik, kata Allah, bukanlah manusia yang tidak luput dari noda dan dosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun orang yang baik ialah orang yang senantiasa ingat ketika melakukan kesalahan, dia senantiasa ingat bahwasanya ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berusaha untuk kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan tobat nasuha, yakni tobat yang sungguh-sungguh menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan salah dan dosa yang pernah dilakukan di masa-masa yang akan datang. Karena pada dasarnya memang manusia adalah tempatnya salah dan hilang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Pengampun, akan senantiasa memberikan kesempatan selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan ruh di dalam jasad kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya mengajak, jangan kita sia-siakan waktu yang tersisa ini untuk kita pergunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, waktu yang singkat ini, yang entah kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita. Namun kematian adalah sesuatu yang nyata, saudara-saudaraku. Mari kita cepat-cepat untuk kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan takwa. Karena bekal yang terbaik, kata Allah, bukan harta, kekayaan, pangkat dan jabatan yang kita miliki, namun bekal yang terbaik, kata Allah, ialah bekal iman dan takwa kepadanya. Harta yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk kita membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk kita mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara kita, untuk kita mengingatkan orang-orang yang lalai untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, apapun yang kita miliki, mari kita investasikan untuk kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan cara demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita, dan pada akhirnya kita kelak akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan pada hari akhir nanti kita akan dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannahnya Allah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.